bagaimana, apa saja yang bisa kita bantu? Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu bahwa apa yang selama ini kita bawa di Poland, produk-produk perlebahan itu ternyata sangat membantu juga ya anak-anak yang autis, dan ini berdasarkan juga dari hasil riset, bukan hanya katanya dan katanya, enggak ya. Saya coba bantu untuk explore apa yang bisa kita rangkum dan kita bisa dapatkan, kenapa kok produk kita bisa membantu anak-anak dengan kondisi seperti ini. Nah, produk di produk saya perkenalkan dulu yang bisa membantu anak-anak dengan gangguan autis ini ya. Kalau normal udah pasti sangat terbantu, tapi kalau yang autis ini bisa dibantu apalagi yang normal gitu ya. Nah, yang pertama adalah bipolen. Bipolen itu apa? Bipolen itu adalah serbuk sari bunga jantan ya. Dimana kita tahu kalau serbuk sari bunga bertemu dengan putik gitu ya, terjadi penyerbukan menjadi bakal biji dan bakal buah. Jadi kita bisa katakan ini polen itu adalah serbuk sari atau inti sari dari kehidupan. Nah, polen-polen polen kan serbuk sari. Kalau bipolen berarti serbuk sari yang dikumpulkan oleh lebah. Jadi lebah yang paling tahu mana polen yang masak. Jadi bipolen kita itu merupakan polen yang memang dipilih oleh lebah. Kita ambil dari sana. Pengawetannya dengan proses pendinginan, dan kita punya hak paten yang untuk memecah dua lapis kulit ari dari polen tersebut sehingga penyerapan yang kita dapatkan itu bisa lebih oke. Bipolen ini kaya akan polifenol. Polifenol ini termasuk senyawa asam organik gitu ya, yang sangat poten untuk bisa meningkatkan kesehatan kita. Dan kemudian kalau kita lihat kandungan nutrisinya, kita bisa lihat ya ada asam amino, kemudian asam lemak gitu ya, mineral, vitamin, enzim, dan ini adalah hal yang sangat diperlukan oleh sel tubuh kita. Salah satunya adalah ya sel tubuh dari epitel atau membran sel yang ada di usus dan juga yang ada di saraf kita gitu ya. Nah, kandungan dari bipolen itu sendiri sangat lengkap gitu ya. Jadi bukan hanya vitamin aja atau cuma vitamin aja atau cuma mineral aja, tapi lengkap asam amino, asam lemak dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya aktivitas antioksidan dari bipolen ini itu cukup tinggi ya. Dalam artian kalau kita bandingkan kandungan antioksidannya dengan buah-buahan yang sering kita konsumsi pada saat kita sakit untuk mendapatkan nilai antioksidan gitu ya untuk membantu proses penyembuhan itu cukup tinggi, yaitu sekitar 250-an ya. Jadi cukup tinggi banget ya dibandingkan dengan mangga, pisang gitu ya, jeruk gitu apalagi. Jadi cukup banyak dia akan memberikan satu efek perlindungan ya terhadap radikal bebas. Karena kita tahu tadi banyak faktor dari lingkungan yang mempengaruhi terjadinya autis ini, mulai dari dalam kandungan, dari paparan yang mengenai si ibunya itu sendiri. Ya, kalaupun mungkin dari dalam kandungan ya terlindungi, kondisi paparan setelah dia lahir juga punya peranan, sehingga di sini antioksidan itu sangat penting saat ini. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi kenapa kok insidennya makin tinggi, ya seperti kita training sebelumnya ya, kondisi kita yang sebelumnya yang masih alami itu berbeda sekali dengan kondisi yang saat ini. Begitu banyak polusi, begitu banyak radikal bebas. Nah, sehingga sangat memerlukan yang namanya antioksidan. Ini kalau dilihat dari bipolen bagaimana kandungan antioksidannya cukup tinggi. Nah, kemudian produk lainnya yang kedua, produk lainnya adalah bipropolis. Bipropolis adalah getah tumbuhan pinus yang bercampur dengan kelenjar air liurnya lebah ya, yang biasanya dia gunakan untuk melindungi sarangnya, melindungi larvanya dari virus, bakteri, jamur. Ya, jadi dia melindungi larvanya dari virus, bakteri, jamur itu dengan yang namanya bahan ini propolis. Nah, kalau kita gunakan propolis ini dia memberikan manfaat sebagai antibakteri, tidak dikatakan antibiotik alami gitu ya, sebagai antivirus gitu ya, menghambat peradangan. Kemudian juga ada beberapa saatnya juga menghambat keganasan, membongkar plak kolesterol, tumpukan asam urat, menekan proses alergi, proses dari peradangan tadi, memperbaiki dinding pembuluh darah, meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi
manfaatnya lebih ke juga upaya sebagai antioksidan yang melawan melindungi sel dari radikal bebas. Ya. Menguatkan sistem pertahanan imunitas kita sehingga imunitas kita itu bisa melawan bahan-bahan ataupun radikal bebas ataupun virus bakteri yang ada dari luar. Kalau kita lihat dari berapa kandungan antioksidannya itu juga cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari bee pollen, ya jadi sebesar 9 ribuan. Jadi cukup poten banget ya untuk melindungi ya, dibandingkan dengan buah-buahan yang juga punya khasiat sebagai antioksidan. Produk lainnya adalah royal jelly. Nah, di sini royal jelly itu apa? Royal jelly itu adalah satu-satunya cairan yang memang dihasilkan dari tubuhnya lebah. Kalau bahasa awamnya adalah dikatakan sebagai susunya lebah. Nah, ini diberikan kepada para larva lebah, tapi kekhususan dari royal jelly ini sendiri adalah dia bisa memberikan satu efek tanda kutip ya kesuburan gitu, karena pemberian royal jelly kalau misalnya hanya disamakan pada semua larva selama 7 hari aja, itu semuanya akan menjadi larva pekerja. Tapi ada satu larva yang diberikan royal jelly seumur hidupnya dan dia akan menjadi ratu lebah, di mana dia bisa bertelur, bahkan telurnya sampai ribuan butir, dan dia pun bisa berusia bukan hanya dalam hitungan minggu, tapi dalam hitungan tahun, bisa sampai 8 tahun. Nah, ini sangat memberikan satu efek ke kesuburan ya. Kalau kita mengkonsumsi royal jelly, ini lebih ke upaya regenerasi sel tubuh, perbaikan sistem hormonal, perbaikan sistem saraf, memperbaiki organ tubuh yang rusak ya, dan juga sebagai anti-aging. Nah, terlepas dari itu, ya kandungan-kandungan yang ada di royal jelly juga cukup lengkap, hampir mirip dengan bee pollen gitu ya. Di sana juga ada asam aminonya, ada sumber energinya, glukose, fruktose gitu ya. Ada asam lemak esensialnya, mineral, vitamin, dan juga biostimulator untuk enzim dan koenzim. Jadi ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari royal jelly ini. Nah, bagaimana peran dari bee pollen, propolis, dan juga royal jelly, di mana mereka punya kandungan sebagai antioksidan, di mana perannya itu terhadap kondisi autis seperti apa gitu ya. Ada beberapa riset yang saya baca dan ambil sedikit kesimpulan bahwa bee pollen ini banyak sekali senyawa-senyawa asam lemaknya yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan juga mencegah pelepasan endotoksin dari bakteri. Jadi dia selain bisa menghambat pertumbuhan bakterinya, dia juga mencegah supaya endotoksin yang dikeluarkan oleh bakteri yang patogen tadi itu tidak keluar. Nah, ini sehingga kita bisa mencegah supaya tidak terjadi yang namanya melebar gitu, bocor istilahnya, ususnya bocor sehingga toksin tadi masuk ke pembuluh darah, habis masuk ke pembuluh darah masuk ke sistem saraf gitu ya. Kita mencegah itu. Di sana juga mengandung kalau dari kesimpulan dari penelitian ini, karena dia bisa menghambat kebocoran membran sel dan karena dia dengan cara menghambat pelepasan toksin dari bakteri itu, jadi bee pollen ini bisa digunakan sebagai terapi adjuvan untuk pengobatan autism. Karena toksin inilah yang sebenarnya nanti menyerang saraf dari anak yang autism tadi. Kemudian penelitian lainnya juga menyatakan bahwa bee pollen ini juga mengandung zat bakterisid, jadi dia bisa membunuh bakteri ya, zat-zat yang ada di dalamnya, yang membuat bakteri itu tidak berkembang makin banyak. Karena tadi saya sudah sampaikan imbalance. Jadi kalau misalnya terlalu banyak yang patogen, dia mengeluarkan toksin, ini akan toksin keluar, tubuh kita bereaksi karena kita juga punya pertahanan tubuh, dia bereaksi mengeluarkan juga zat-zat yang membunuh ya, yang berusaha untuk membunuh bakteri ini, tapi zat-zat itu pun juga akan bisa merusak sel tubuh kita, terutama kalau misalnya dia sampai ke saraf gitu ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, karena kalau misalnya sudah bereaksi, mekanisme pertahanan tubuh kita akan timbul reaksi. Nah, timbul reaksi itu sebenarnya adalah untuk upaya dia mengeluarkan apa yang menjadi penyerangnya gitu. Walaupun reaksinya tersebut kadang-kadang bisa juga membuat kita terganggu, seperti misalnya gatal
ya kan? Nah itu mekanisme pertahanan tubuh juga gitu ya. Dia menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menyerang, makanya saya gatal. Nah kalau gatal kan berarti kita garuk akan ada sedikit kemerahan dan itu nggak nyaman. Begitu juga dengan sel saraf kita gitu ya. Kalau misalnya ada reaksi, ada reaksi, ada toksin yang masuk gitu kan. Nah, dia akan bereaksi juga. Dia berusaha untuk menghambat supaya toksin ini tidak merusak, tapi hasil dari proses ini, penghambatan ini juga akan memberikan efek sisa yang merusak juga, merusak saraf. Sehingga itulah yang akan membuat ada proses yang namanya peradangan pada saraf karena efek upaya dari perlawanan dari mekanisme pertahanan tubuh kita. Nah, bipolar ini dengan cara tadi menghambat reduksi pertumbuhan mikroorganismenya, menghambat proses yang namanya peradangan, ya sehingga tidak terjadi peradangan. Ditambah lagi propolis yang kaya dengan senyawa-senyawa fenolik ini punya efek antiinflamasi yang kuat, ya jadi mencegah supaya tidak terjadi peradangan tadi, karena kalau sudah terjadi peradangan akan muncul ya bahan-bahan yang merusak tadi. Nah itu dia hambat dengan dua hal ini. Jadi tadi bipolen sendiri di jurnal yang pertama itu bisa membantu, di jurnal yang kedua pun juga dinyatakan bahwa polen dan propolis juga sangat membantu, ya membantu proses mencegah proses kerusakan yang terjadi karena efek dari tingginya bakteri patogen yang ada di usus kita. Kemudian ada lagi jurnal yang lain ya, di mana bipolen di sini dinyatakan bahwa dia bisa menyeimbangkan kondisi neurotransmitter yang ada di otak gitu ya, sehingga bisa memperbaiki stres oksidatif yang terjadi di susunan saraf, ya peradangan saraf, kita menghambat itu, kemudian bisa mengurangi toksik dari bahan-bahan yang keluar dari mikrobakterial yang patogen tadi, dan juga menormalkan ya kembali kondisi, membalanskan kondisi dari mikrobiota usus ya. Jadi benar-benar dari beberapa riset, dan ini riset yang terbaru ya, masih dalam artian adalah tahunnya masih 5 tahun terakhir gitu ya, jadi memang baru gitu ya, bukan yang last update gitu ya, bukan tahun 2000-an tapi masih tahun 2016-an, 17, 18-an. Nah, kalau lihat bagaimana peran dari biproduk tadi ya untuk mengatasi kerusakan sel, sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan untuk menghambat kerusakan saraf ya, terutama sel saraf dalam hal ini, seperti misalnya selenium, tapi vitamin C, vitamin E. Hanya saja dari beberapa riset yang saya baca, kalau misalnya sudah terjadi kerusakan, kita baru mengkonsumsi atau memberikan ibaratnya antioksidan seperti itu kurang optimal gitu, dalam artian sudah terjadi kerusakan gitu ya, jadi kurang optimal untuk dia bisa menangani stres oksidatif yang terjadi gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau misalnya mau yang lebih oke lagi, kita lihat di mana dia bekerja. Kalau kita lihat selain obat-obatan atau bahan-bahan alami ya, seperti berberin, quercetin ini biasanya ada di propolis gitu ya. Itu dia bisa menghambat ya proses yang mungkin ada peradangan yang terjadi, dia menghambat proses tersebut sehingga tidak terus terjadi kerusakan atau stres oksidatif itu. Nah, seperti yang sudah biasa kita pelajari, dia menghambat, kalau misalnya sudah ada peradangan, dia menghambat supaya ini nggak terjadi, nggak menginduksi lagi kerusakan yang lebih fatal. Karena kalau udah kerusakan udah lebih fatal, ini nggak bisa diapa-apain. Ya, jadi kita berusaha melindungi yang udah rusak, nggak bisa diapa-apain, ya kita melindungi supaya yang lainnya nggak rusak, saraf yang lainnya nggak rusak. Sehingga di beberapa literatur disarankan ini sangat oke digunakan untuk juga bisa mencegah atau memperbaiki ya, supaya tidak ada kerusakan-kerusakan lagi yang berlanjut. Nah, jadi sangat penting dia poten adalah perlindungannya adalah di membuat supaya tidak teraktivasi kinase ini ya, enzim ini buat kerusakan makin
bertambah, kerjanya di mana dia duduk propolis atau royal jelly yang memang ada kandungan supaya kerusakan stres oksidatif itu tidak terjadi makin banyak. Ya, kalau misalnya itu terjadi agak susah untuk diperbaiki, tapi yang jelas kita bisa menghambat kerusakan-kerusakan yang lainnya, gitu ya. Nah, di sana peran dari biproduk kita. Jadi memang sudah kalau kita lihat banyak riset yang meneliti ya bagaimana sih seberapa sih bisa memberikan efek biproduk ini untuk penanganan ya kondisi seperti autisme ini. Nah, kemudian apa saja biproduk yang bisa kita gunakan ya untuk anak-anak gitu yang lagi mengalami autis ya kita bisa berikan yang namanya honeybee pollen. Seperti tadi kan sudah disampaikan dalam literatur bahwa honeybee pollen ini cukup banyak memberikan efek ya, terutama di penghambatan supaya kondisi bakteri di dalam ususnya itu bisa balance gitu ya, nggak patogennya nggak terlalu banyak. Begitu juga kitri, karena kitri juga di dalamnya ada bee pollen, ada propolis, ada royal jelly, bahkan lebih lengkap lagi gitu ya. Nah ini cukup banyak membantu ya anak-anak dengan kondisi berkebutuhan khusus gitu ya, anak-anak yang dalam kondisi sakit, karena kalau kita ketahui banyak penyakit itu munculnya dari mana ya, dari pencernaan kita. Pencernaan kita di sana ada banyak bakteri, di mana bakteri itu kalau misalnya nggak seimbang dia mengeluarkan toksin ini membuat permeabilitas, istilahnya adalah permeabilitas usus itu jadi agak renggang bahasa awamnya, karena renggang dia jadi kayak anggaplah kayak misalnya kain kalau kita tarik gitu ya, saringan kita tarik agak renggang, berarti kan semuanya bisa masuk ke sana, termasuk juga toksin-toksinnya itu. Nah ini yang menginduksi hal yang lebih fatal lagi kalau sampai dia masuk ke aliran darah dan nyampe ke otak. Nah di sini peran kita bisa memberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut honeybee pollen, kitri gitu. Nah untuk anak-anak yang seperti itu aja sudah sangat membantu, apalagi anak-anak kita yang normal kita perlu lindungi, apalagi anak-anak yang suka main gitu ya, kemudian lupa kita perhatikan langsung suka mainin mulutnya dengan tangannya gitu ya, jempol atau gimana. Nah ini kan memasukkan bakteri ke dalam tubuh ya, termasuk ke dalam ususnya ya, pertama masuk ke ususnya. Nah ini juga sangat kita perlukan yang namanya honeybee pollen ataupun kitri tadi. Kita akan lihat apa perannya ya honeybee pollen yang kita punya ya, dia selain untuk bisa membantu mengatasi masalah di usus tadi ya, dia juga bisa untuk menormalkan nafsu makan, jadi bukan meningkatkan, jadi dia menormalkan nafsu makan, meningkatkan peredaran darah, meningkatkan daya pikir, konsentrasi, daya tahan tubuh, dan melengkapi kebutuhan nutrisi anak. Kalau kebutuhan nutrisi, mikronutriennya oke, itu semuanya pasti akan teratasi dengan baik, tumbuh kembangnya pasti oke, karena sel-sel si kecil gitu ya, pada saat masa tumbuh kembang itu sangat memerlukan ya nutrisi yang lengkap. Jadi bukan hanya vitamin aja, bukan hanya mineral aja, tapi lengkap, selengkap-lengkapnya apa yang dibutuhkan oleh sel tersebut, dari asam amino dan seperti yang detail yang tadi saya sampaikan, asam amino, vitamin, mineral gitu ya. Itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk proses sel-sel tersebut bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan dan berfungsi ya sebagaimana layaknya. Ya misalnya sel untuk tahanan tubuh dia berfungsi untuk melawan bakteri-bakteri yang tadi. Nah ini kita bisa berikan mulai setelah 6 bulan ya, kalau memang diperlukan ya setelah 6 bulan kita bisa berikan, karena usia 0 sampai 6 itu saya haruskan dia harus mendapatkan air susu ibu. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pemberian air susu ibu juga sangat penting untuk membuat bagaimana biota usus ya, kondisi usus itu sangat terjaga karena akan dilindungi oleh bakteri-bakteri yang baik gitu istilahnya ya, bukan bakteri yang patogen, karena dia nggak mendapatkan, karena di air susu ibu itulah ada bakteri-bakteri tersebut yang berguna untuk usus si kecil. Jadi sangat penting untuk pemberian air susu ibu. Setelah itu pada saat pria sudah diberikan makanan tambahan, kita bisa tambahkan honeybee pollen, bisa digerus, bisa dicampur di dalam makanan tambahannya. Sesuaikan juga dengan tahunnya, usianya dia gitu ya, kita bisa memberikan 3 kali 1,5 sampai
sampai 2 tablet per harinya. Kemudian untuk anak yang lebih besar lagi, karena dia makin lama kan makin aktif nih, makin banyak dia berinteraksi dengan lingkungan, makin terpapar lebih banyak baik itu radikal bebas, virus, bakteri dari lingkungan tersebut, sehingga dia memerlukan lebih ketahanan yang lebih tinggi lagi. Dari siapa? Antioksidan yang dimiliki oleh propolis. Nah, makanya di sini untuk anak yang lebih usianya lebih dari 2 tahun, di mana mereka sedang aktif-aktifnya, KITRI menjadi rekomendasi selanjutnya. Ya, dengan pemberian 3 kali 1 tablet. Kita bisa berikan ini sudah memberikan perlindungan ya kepada semua anak, baik yang sehat ataupun sakit gitu ya. Nanti Anda bisa buktikan sendiri kalau misalnya, atau mungkin di sini juga udah banyak ya teman-teman yang mungkin punya anak dan pada saat diberikan KITRI dan sebelum diberikan KITRI, bagaimana kondisi kesehatannya. Akan lebih jarang dia untuk sakit ataupun flu, dia mudah sekali untuk sembuh gitu ya. Nah, ini adalah KITRI, jadi untuk kesehatan, kemudian untuk masa penyembuhan juga sangat oke, dengan kandungan antioksidan tadi yang cukup tinggi ya, dan dia berupa tabletnya. Ya. Kemudian untuk anak yang lebih dewasa lagi, kita juga punya yang namanya dynamic tree gitu ya. Ini kita khususkan untuk yang remaja ya. Kalau misalnya anak-anak yang kondisi autis gitu ya, dia sudah agak beranjak remaja, kita tetap bisa memberikan ini. Kita bisa mensupport dia dengan kita harus pencegahannya dengan tadi. Nah, ini manfaatnya. Dynamic tree ini juga sangat oke ya, karena walaupun Royal Jelly kandungannya 150 mg, Bipropolis 112, Bipolen 125, tapi karena dia ekstrak, kekuatannya itu lebih oke dibandingkan Royal Jelly yang 157 mg aja. Karena dia ekstrak ya, jadi dia bisa punya kekuatan 3 kali, 2 sampai 3,5 kali dari komposisi yang biasanya kalau cuma Royal Jelly biasa. Jadi sebenarnya ini juga oke banget nih untuk para remaja yang makin banyak juga paparan dengan lingkungan luar. Apalagi kalau sudah kena hangout bareng, kemudian makannya junk food. Tadi lagi sudah saya sampaikan bahwa ini juga punya efek. Jadi sebenarnya kalau kita mau menangani sesuatu hal tidak jadi, itu bukan pada saat dia bayi baru kita intervensi, tapi mulai dari saat ini kita kondisinya apa? Oh, remaja. Ya kita lindungi dari remaja. Karena remaja yang sehat gitu ya, misalnya remaja yang sehat, nanti saatnya mereka menikah, saatnya mereka mengandung, dia akan menjadi satu yang memang sehat gitu ya. Dengan kondisi yang sehat, tentu akan sehat. Anak yang sehatnya kondisi ususnya nggak bagus, yang tadi ya dysbiosis tadi yang saya sampaikan, bakteri patogennya lebih banyak dibandingkan yang yang bakteri baiknya gitu ya. Dan ini akan menginduksi pada saat dia hamil gitu ya, dan itu terjadi endotoksin itu terjadi, bakteri patogen yang banyak itu mengeluarkan endotoksin sampai ke aliran darahnya masuk ke janinnya. Akhirnya terjadi masuk ke aliran darah si janin sampai ke otaknya, terjadi gangguan di otaknya si kecil. Lahir dengan kondisi autis. Nah, jadi seperti itu kita hindarin gitu ya. Sehingga sebenarnya yang namanya pencegahan itu yang namanya sebelum terjadi sakit. Kalau misalnya udah sakit, itu bukan pencegahan lagi namanya, tapi mengobati. Dan pencegahan yang kita katakan pada saat orang sudah sakit adalah mencegah supaya tidak muncul yang namanya komplikasi atau kerusakan yang lebih lanjut lagi. Istilahnya adalah pencegahan sekunder gitu ya, supaya tidak muncul komplikasi atau kerusakan selanjutnya. Kalau sudah terjadi kerusakan atau komplikasi gimana? Bisakah kita melakukan pencegahan lagi? Ya kita ada istilahnya pencegahan tersier, supaya minimal kualitas kehidupannya dengan kondisi yang sudah terbatas itu masih tetap dia bisa punya kehidupan yang masih lebih oke jika dibandingkan dengan orang yang tidak terpelihara gitu ya, dengan memberikan satu nutrisi ke dalam tubuhnya. Jadi seperti itu.
Nah, ini dinamik tree ini juga bisa untuk menjaga stamina, terutama pada anak-anak dengan aktivitas yang tinggi. Apalagi kalau kita misalnya punya anak yang hiperaktif gitu ya, aktivitasnya kan tinggi sekali gitu ya, sehingga ini bisa kita berikan untuk membantu mereka menjaga stabilitas otak supaya bisa fokus dan konsentrasi, menjaga daya tahan tubuh terhadap penyakit, ya, termasuk juga mikro organisme yang masuk ke dalam ususnya, dan juga hal-hal lain, elastisitas kulit di tengah terpaan polusi. Jadi banyak banget sebenarnya tempat-tempat bakteri itu bisa masuk, bisa lewat kulit, bisa lewat mukosa mulut kita dengan makanan yang kita konsumsi gitu ya. Kemudian bisa lewat mukosa mata, mukosa hidung. Jadi ada banyak hal di mana dia ada kayak pintu masuknya dari virus, bakteri, dan jamur ini ke dalam tubuh. Itulah yang kita jaga gitu ya. Nah, hal lain lagi, terutama yang mungkin punya gangguan pencernaan, selain madu ya, jadi kita tuh punya banyak produk gitu ya, selain madu. Jadi bukan hanya tumpuannya adalah clover honey aja semuanya, enggak. Ada hal-hal atau mungkin produk-produk lain yang sebenarnya juga sangat oke membantu kondisi kita ya, terutama saat ini juga ataupun pada kondisi-kondisi khusus seperti misalnya autis. Kalau misalnya memang banyak terjadi gangguan pencernaan, enzim mineral ini cukup banyak membantu karena dia juga mengandung polen, propolis, royal jelly, dan beberapa mineral yang enzim yang sangat berguna ya untuk memperbaiki saluran pencernaan. Dia fungsinya memperbaiki saluran pencernaan, mengatasi masalah pencernaan, detoksifikasi, ya seperti tadi ya, menghambat supaya tidak terjadi banyak toksin di dalam pencernaan kita. Itu juga sangat berperan. Apalagi yang suka makan manis-manis, gula, karbohidrat tinggi gitu ya, itu juga sangat menginduksi ya munculnya, membuat kondisi itu jadi subur untuk bertumbuhnya bakteri, dan kalau misalnya terlalu banyak bakteri patogen tadi, nah ini akan memberikan endotoksin. Jadi kaitannya seperti itu gitu ya. Apa yang kita konsumsi sebenarnya kan juga menimbulkan satu reaksi dalam tubuh kita, termasuk menimbulkan penyakit kalau misalnya itu berlebihan, dan kita tidak memahami bahwa itu sebenarnya yang kita masukkan itu juga bisa menimbulkan satu kondisi kesehatan yang cukup parah di kemudian harinya kalau kita tidak pahami dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, ini juga selain itu, enzim mineral juga bisa memberikan nutrisi yang penting bagi tubuh serta kekebalan. Caranya minum 1-2 kaplet tergantung kondisi ya, sebanyak 3 kali sehari sewaktu makan. Ya, jadi pada saat mau segera mau makan itu kita bisa mengkonsumsi enzim mineral. Nah, ini ulasan saya terkait dengan autis, kenapa dia bisa terjadi seperti itu. Kita bisa pahami ya, muncul dari sejak kita mengandung, muncul dari sejak kita bagaimana cara kita semenjak remaja, semenjak kita menjaga kesehatan tubuh gitu ya, gimana cara kita menjaga kesehatan tubuh dari mulai belum hamil sampai hamil gitu ya, itu sangat berperan penting untuk nanti bagaimana terjadinya autis ya pada anak. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa dia bisa terjadi karena paparan selama hamil atau mungkin paparan setelah hamil. Nah, sehingga dua-duanya ini perlu kita proteksi, ibu saat hamil dan juga si bayi yang pada saat dia lahir. Minimal adalah segera memberikan ASI pada saat dia dilahirkan. Itu sangat penting sekali. Kolostrum, air susu yang pertama yang berwarna kuning itu bukan susu basi, walaupun kadang-kadang di beberapa daerah mengatakan itu adalah susu basi dan akhirnya dibuang. Di sanalah sebenarnya banyak bakteri-bakteri berguna yang sangat diperlukan oleh usus dari si bayi. Jadi seperti itu.